Setan Kober. Dikisahkan seorang pemuda asal Pekandangan, Indramayu, bernama Sutajaya, merantau ke Cirebon. Di Cirebon ia melamar menjadi prajurit kesultanan. Kebetulan waktu itu Cirebon sedang membutuhkan prajurit jaga yang tugasnya secara khusus hanya menjaga gedung Siraradenok, gedung penyimpanan senjata kerajaan. Pada suatu hari, ketika melakukan tugas penjagaan, Sutajaya merasakan kantuk yang dahsyat sehingga ia tertidur lelap di depan pintu gerbang gedung Siraradenok. Di pagi harinya, prajurit yang lain mengangkat Sutajaya untuk dikuburkan, tapi Sutajaya malah kaget dan memberontak. Seluruh prajurit heran, mereka bertanya-tanya dalam benak hatinya, kenapa Sutajaya masih hidup? Sebab biasanya prajurit yang ketiduran ketika menjaga gedung Siraradenok akan mati. Karena dalam gedung tersebut terdapat keris naga runting yang dipercaya menghisap darah siapapun yang tertidur dalam penjagaan. Dianggap sakti. Pimpinan prajurit jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Sultan. Sutajaya kemudian dipanggil dan dihadapkan pada Sultan. Setelah diperiksa dan dimintai keterangan, ternyata didapat kesimpulan bahwa sebab-sebab Sutajaya masih hidup meskipun tertidur ketika menjaga gedung Siraradenok adalah karena dalam pinggangnya terselip keris Kiai Setan Kober. Keris warisan bapaknya Ki Jebuk Angrum, seorang Majapahit yang dahulu bertugas di Bandar Cimanuk, Indramayu. Keris Setan Kober mampu menjadi penangkal keganasan keris naga runting yang haus akan darah manusia. Selanjutnya, setelah peristiwa tersebut, Sutajaya dinaikkan pangkatnya menjadi prajurit tingkat atas. Sutajaya kemudian juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemiliteran di Cirebon, termasuk di dalamnya terlibat dalam Perang Galuh. Atas jasa-jasa Sutajaya yang turut andil dalam memajukan Cirebon, serta turut andil pula dalam kemenangan Perang Galuh, maka Kesultanan Cirebon mengangkatnya menjadi Pinangeran, Menteri, serta menganugerahinya sebuah tanah di timur Cirebon. Kelak tanah tersebut dijadikan olehnya sebuah pedukuhan, desa, yang diberi nama Gebang. Ketika menjadi penguasa Gebang, Sutajaya dikenal dengan nama Arya Gebang. Kisah mengenai Sutajaya Pinangeran asal Indramayu yang memiliki keris sakti bernama Kober itu dapat ditemui dalam kisah dan legenda rakyat Indramayu. Biasanya legenda dan kisah Sutajaya ini juga dimainkan dalam kesenian sandiwara di Indramayu. Belum diketahui kapan dan tahun berapa serta hidup pada masa Sultan Cirebon siapa tokoh Sutajaya yang dimaksudkan dalam kisah rakyat di atas. Mengingat tokoh yang bernama Sutajaya di Cirebon ini banyak sekali, tidak hanya satu. Selain dikabarkan melalui tradisi dongengan rakyat Pekandangan Indramayu, kabar mengenai adanya tokoh Sutajaya yang berasal dari Indramayu tersebut sebenarnya dikabarkan juga dalam suatu naskah yang terdapat dalam situs makam Astana Gebang Ilir. Adapun bunyi naskah dari situs tersebut adalah sebagai berikut. Ketika itu Adipati Anom Suteja keling dari Indramayu mencari keris Kober yang hilang. Ia bertemu dengan seorang gadis putri Siti Matangaji, yang di kemudian hari menjadi istrinya. Ayah putri, yaitu Siti Matangaji, memberikan sebuah keris, yang ternyata adalah keris Kober yang hilang itu. Ia juga memberikan emas untuk bekal hidup berdua. Sejak itulah Adipati Anom Sutajaya Keling berganti nama menjadi Adipati Anom Sutajaya Emas. Lokasi makamnya terletak di Desa Gebang Kulon Kek, Gebang, Kabupaten Cirebon. Luas tanah 5.000 meter persegi, milik tanah keraton, sementara itu dalam naskah Cirebon yang lainnya disebutkan bahwa Gebang itu didirikan oleh Suta Agung yang bergelar Pangeran Gebang, tapi bukan anak Ki Jebuk Angrum, melainkan anak dari Pangeran Karbon bin Pangeran Pasarean dari istri selirnya.
Suta Agung dikisahkan semenjak kecil diasuh oleh Ki Gede Wanahaji, setelah dewasa kemudian diserahi Tanah Gebang. Info mengenai Suta Agung ini dapat ditemui dalam naskah Mertasinga.